Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Surya dan kakak-kakak Slab. Saya Muhammad Novalisya ingin mempresentasikan simulasi untuk modul 6 praktikum sensor dan aktuator. Yang pertama untuk motor DC. Di sini saya buat hanya satu percobaan karena motor DC hanya bisa diubah kecepatannya saja gitu. Di sini saya menggunakan Proteus untuk mensimulasikannya. Nah, ini rangkaiannya. Jadi di sini saya menggunakan Arduino. Di sini untuk mengukur kecepatan, saya menjalankan simulasi dengan cara fitur ini run simulation dengan time breakpoint. Nah, ini dalam waktu 60 detik agar bisa dihitung RPM-nya. Nah, jadi kira-kira begini caranya. Jadi di sini motor DC dihubungkan dengan pin 9 pada Arduino. Nah, ini pin 9 ini dapat mengirimkan sinyal PWM dengan duty cycle berbeda-beda. Nah, ini duty cycle-nya itu diatur oleh input A0 ini. Kemudian duty cycle-nya divariasikan dari 0 sampai 100%. Nah, nanti seperti yang terlihat di sini kecepatan motornya akan berubah gitu. Tergantung duty cycle dari pulse-nya. Nah, ini misalnya 100% nanti terlihat putarannya lumayan cepat. Nah, ini. Jadi saya hitung berapa jumlah rotasi yang dilakukan oleh motor dalam waktu 60 detik. Kemudian saya bagi dengan 360 derajat untuk atau jumlah rotasi untuk memperoleh jumlah RPM-nya gitu. Oke, itu untuk motor DC. Kemudian untuk servo motor. Untuk servo motor di sini saya buat 2 percobaan. Yang pertama mengatur sudut servo dengan presisi. Kemudian yang kedua mengukur kecepatan juga. Nah, jadi di sini rangkaian yang digunakan satu. Di sini ada tombol mode. Ini saya buat codingannya di Arduino. Jadi kalau 0 itu untuk percobaan yang mengatur sudut dengan presisi, sedangkan 1 itu untuk kecepatan gitu. Oke, mungkin dicoba saja dijalankan. Nah, ini jadi sudut servo ini dapat diatur dengan mengatur lebar dari pulsa yang diberikan oleh Arduino. Nah, ini untuk kita coba dari 0. Sebenarnya ini bukan dari 0, ternyata dari 900 mikrosecond itu sudah di minus 90 derajat. Nah, ini jika dinaikkan terlihat di sini berapa lebar pulsanya, nanti servo motornya berubah sudutnya dan lumayan presisi gitu. Nah, ini terlihat sampai maksimal pulsnya itu 2000 dan dia ada di plus 90 derajat. Jadi motornya ini berputar 180 derajat maksimal. Oke, itu untuk percobaan 1. Kemudian untuk percobaan keduanya mengukur RPM itu sama dengan motor DC. Jadi saya menggunakan ini lagi saya menggunakan time breakpoint tadi selama 60 detik simulasi dijalankan lalu menghitung sudut yang ditempuh oleh servo motor dalam waktu 60 detik tadi. Nah, ini misalkan dijalankan. Oh iya, terus di sini kecepatannya itu diatur dengan mengubah
apa ya namanya, mengubah step sudut yang dilakukan oleh servomotor ini. Nah, sudut stepnya ini diatur di dalam codingan Arduino, namun untuk pengguna dapat mengubah-ubah, di sini saya jadikan input dengan potensiometer ini. Jadi di sini terlihat itu step dari angle atau step pulse-nya itu, pulse pertambahan lebar pulsanya itu 50 mikrosecond dalam waktu tiap stepnya gitu. Nah, ini terlihat juga jumlah rotasinya yang sudah ditempuh. Ini tinggal kita hitung, tinggal kita catat berapa nanti jumlah rotasinya dalam waktu 60 detik. Nah, ini misalkan kita kurangi ininya, maka speednya melambat gitu, karena penambahan pulsanya itu lebih sedikit. Tentunya semakin besar penambahan pulsa, maka penambahan sudut tiap step yang dilakukan oleh servo itu semakin besar gitu. Oke, itu untuk percobaan. Selanjutnya untuk rangkaian aplikasi. Yang pertama untuk rangkaian aplikasi DC motor. Nah, ini rangkaiannya. Di sini saya membuat sebuah apa ya? Jadi DC motor ini sebagai kipas CPU gitu. Dan kipas CPU ini pada kebanyakan komputer itu berputar dengan kecepatan yang bergantung pada suhunya. Di sini saya menggunakan sensor suhu. Jadi nanti kecepatan dari kipas ini akan mengikuti suhu dari pembacaan sensor suhu ini. Oke, dijalankan. Nah, ini terlihat pada suhu 21 derajat Celcius, kecepatannya itu hanya 13% dari kecepatan maksimal. Ini jika kita naikkan terus, maka dia akan bertambah. Kita coba suhu 68%, sudah 72%, dan ini terlihat putarannya semakin cepat. Dan di sini suhu maksimal itu saya set pada 90 derajat. Nah, ini lihat putaran motornya sangat cepat. Oke, itu untuk aplikasi motor DC. Kemudian untuk aplikasi servo motor, di sini saya membuat servo motor sebagai penggerak palang pintu parkir gitu. Lalu di sini ada input berupa tombol tiket dan juga sensor jarak. Jadi di sini sistemnya ketika ada kendaraan datang, maka palang pintu itu normal dalam keadaan tertutup, dan ketika seorang datang kemudian dia mencet tombol tiket, maka palang akan terbuka. Nah, palang ini akan terus terbuka sampai kendaraan ini sudah melewati palang, lalu sudah berada pada jarak yang lumayan jauh. Nah, ini di situ digunakan sensor jarak itu. Oke, dicoba. Nah, ini terlihat status pintu itu tertutup. Di sini indikator warna merah dan sudut servo itu 90 derajat. Kemudian ketika orang datang, maka dia menekan tombol tiket. Nah, terlihat tombol tiket ditekan, maka pintu akan terbuka. Nah, ini sudutnya menjadi 0 derajat. Artinya palang pintunya naik. Kemudian lampunya hijau. Nah, ini tidak akan menutup sampai orangnya lumayan jauh gitu. Jadi ini kita naikkan sensor jaraknya. Nah, ini sudah jauh, orangnya sudah lewat gitu. Maka dia kembali menutup lagi ke 90 derajat. Jadi seperti itu untuk aplikasi servo motor. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.